Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah. Masih di Islami Tinda dengan tema kita di pagi hari ini. Jangan pernah jadi orang yang mentang-mentang. Masya Allah. Nah jamaah yang ada di rumah juga yang baru bergabung. Kira-kira punya nggak di kantornya atau di tempat kerjanya. Atau temannya yang ada mentang-mentang gitu. Yang suka sombong, yang suka merendahkan. Nah ayo disimak kalau ada. Masya Allah insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik akan kita lanjutkan jamaah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketika wanita saling puji kecantikan. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Itu sampai nggak ada habisnya ya. Kalau perempuan saling puji gitu. Aduh, istri saya suka kayak gitu soalnya. Kalau ketemu, ih cantik banget, ih kamu lebih cantik. Ih kamu lucu banget tasnya, ih tas kamu juga lucu. Ustaz Syah, Masya Allah ini masih ada kaitannya dengan tema kita hari ini nih ya. Apa tuh? Bicara soal ketampanan, kecantikan gitu ya. Ada orang ya, beberapa orang yang merasa dirinya tuh udah paling cantik, paling ganteng. Ya nggak masalah sih ya kalau merasa ganteng atau cantik. Tapi yang jadi masalah suka banyak yang merendahkan atau membuli atau menghina fisik orang lain gitu ya. Nah apalagi sekarang zaman sosial media pembulian itu ada di mana-mana. Nah sebenarnya gimana ya menurut sudut pandang Islam. Kalau kita itu supaya punya wajah yang ganteng, yang cantik gitu ya. Tapi tetap bisa rendah hati, tidak bully orang lain gitu. Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang di belakang Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Nabi yang kita kenal ketampanannya, kegantengannya yang mencolok itu adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih ganteng. Kemudian ya, manusia yang ganteng juga Nabi Adam alaihis salam. Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin produk perdana itu produk gagal. Biasanya produk perdana itu yang terbaik. Kemudian memang dalam riwayat semua nabinya Allah itu ganteng dan semua nabinya Allah itu suaranya merdu. Jadi ciri-ciri Nabi itu ganteng dan suaranya merdu. Jadi kalau ada di akhir zaman orang mengaku Nabi, lihat dulu tampan gak? Lihat dulu suaranya bagus gak? Tapi kalau sudah bagus suara ganteng tidak mungkin juga dia adalah seorang Nabi. Maka ketika dikasih sama Allah paras yang indah, paras yang menawan. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam lebih senang dengan penjara. Kenapa? Ketampanannya justru membawa fitnah. Kegantengannya justru membuat daripada beliau diuji sama seorang istri Perdana Menteri. Kemudian beliau diuji dengan para wanita yang memotong-motong jari-jarinya. Kemudian Nabi Yusuf AS akhirnya dipenjara karena ujian ketampanan. Sampai beliau mengatakan, Qala Rabbi ya Rabb, as-sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih senang di penjara gara-gara tampan ini. Tampan membawanya ke penjara, tapi apa yang mengeluarkannya dari penjara? Ilmu, kesabaran dan ilmunya, ketakwaannya kepada Allah justru menjadikan beliau seorang pejabat yang tinggi daripada derajatnya. Subhanallah. Maka jangan karena mentang-mentang parasnya indah, parasnya menawan, akhirnya menjadi orang yang sombong. Karena lihatlah orang yang tampan di tahun 70, di mana sekarang mereka? Lihatlah orang yang dulu dikira tampan di tahun 80, kemana mereka? Lihatlah yang mereka tampan di tahun 90, sudah tergantikan semua sama K-pop. Idol Korea. Yang lebih ganteng lagi, dia setiap hari lahir terus ya. Makanya dikatakan ganteng cantik itu relatif. Berubah-berubah seleranya orang. Dulu sukanya yang tidak ada alisnya. Sekarang sukanya yang tebal alisnya.
Dulu kan yang tidak ada alis yang ngetren, akhirnya digambar sendiri. Kalau sekarang di saya tuh yang kribo-kribo gitu. Berubah-berubah trennya. Berubah-berubah ya, jadi bener ganteng itu relatif. Siap. Masya Allah. Terima kasih guruku Sacha, Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ini biar makin semangat jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah juga. Masya Allah. Nah, sudah ada guru kita di samping kita. Tentunya Karena pasti... kita masuk segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Silakan. Saya mau pilih ibu yang sebelah kiri ya. Tadi udah sebelah kanan ya. Iya. Supaya adil. Sisi kiri. Ibu, saya mau nanya di sebelah ibu ya. Kata ibu udah siap aja. Silakan, namanya Bu, kenalan dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Dari Majelis Taklim Dian Kemala Bayangkari Dian Kemala daerah Banten. Baik. Silakan, Ustadz mau bertanya apa? Saya mau nanya, Ya, Bu, Ustadz. ibu pernah nggak mentang-mentang ibu adalah orang tua nyuruh-nyuruh anak? Pernah. Kamu harus ikut ya, kalau tidak kamu berdosa. Kukutuk kamu jadi donat. Pernah Ustadz. Pernah mentang-mentang sama anak. Sekarang ibu minta maaf sama Suka anak. lupa gitu Ustadz. Coba minta maaf sama anak. Anaknya ibu berapa? Satu. Coba. Siapa namanya? Goldie. Umur Iya. berapa? 21 tahun. Oh, udah besar. Besar. Goldie, silakan. Goldie, maaf. Goldie, maafin Mama ya, dari lahir sampai sekarang mungkin Mama banyak berdosa, banyak suka memarahin. Karena untuk kebaikan dia, supaya dia jadi anak sukses. Tetap ada alasannya ya. Denial. Tetap ada pembelaan. Tetap denial. Mama. Biar jadi anak soleh. Ya. Betul. Dan sukses dunia akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak. Ustadz Maulana, Izin Habib silakan. dan Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Kepada semua orang tua, belajar banyaklah sama anak. Belajar banyak sama anak. Jangan mentang-mentang orang tua malah seenaknya kepada anak. Ketahuilah kata Nabi, jangan menyebabkan anakmu durhaka terhadapmu. Disebabkan kamu sendiri yang menyebabkan dia durhaka. Kalau kamu tidak bisa menyuruh dia, ini kalau saya suruh ini, kayaknya dia tidak bisa laksanakan. Jangan. Kalau saya marahi di depan umum, pasti dia malu ini. Jangan. Jangan pernah memarahi. Maaf ya, saya punya anak 4. Sampai detik ini saya tidak pernah marah sama anak. Nggak ada yang tepuk tangan ya. Parah banget sih. Sedih banget sih. Kan saya sudah gimana ya. Kok bisa Ustadz? Nggak pernah saya marah sama anak. Nggak mau. Karena nggak ada pembelanya. Kalau bapak marah usahakan ibu yang bela. Kalau ibu yang marah bapak yang bela. Ini nggak ada yang bela. Bener saya diam-diam dulu. Terus nanti tenang baru saya tanya. Kenapa kamu tadi telat sholat? Kenapa kamu tadi kau kasih nangis adekmu kau gangguin? Abah coba sayangi adeknya. Itu aja. Ingat ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rugi. Siapa itu? Orang yang mendapati salah satu kedua orang tuanya pada usia lanjut atau keduanya namun ia tidak masuk surga lantaran tidak berbakti kepadanya. Yuk ibu-ibu, mau nggak anaknya ibu masuk surga? Mau. Mau nggak? Kalau begitu ibu kan pintu surga. Tolong ya Bu, jangan ditutup pintunya. Bukain. Kasih kesempatan anak berbakti ya Bu. Jangan berlaku kasar terhadap anak. Nggak boleh mukul anak. Siapa yang memarahi anak, merusak otak anak. Nggak berkembang. Jangan. Sehingga anak tidak berkembang. Betul tidak? Tidak boleh memukul anak. Siapa orang tua memukul anak? Pukul lagi. Siapa yang memukul anak? Dia sudah merusak hatinya anak. Yang dipukul hatinya anak. Bukan persoalan kerasnya pukulannya. Tapi engkau sudah membuli anakmu sendiri. Sakit hati anak. Jamaah. Yeay. Anak-anak yang nonton, tepuk tangan semua yang nonton itu di rumah. Ayo Ustadz lagi Ustadz, terus Ustadz gitu katanya.
Tidak boleh pilih kasih terhadap anak. Jangan, kasihan. Betul, karena kalau kita marahin gak ada pembelanya tuh jadi kayak Iya, timpang. Nah Ustadz kasihan. gak mau ada niat untuk Nggak cari mau. pembelanya. Nantilah. Oh, nah, udah berapa tahun Ustadz? Jangan sampai kalau saya cari pembelanya, Ya. justru anakku durhaka sama ibu tirinya. Atau ibu tirinya jahat sama anak saya. Siap. Nantilah kalau anak saya udah gede, nanti dia yang cariin aku pasangan. Masya Allah. Lumayan, 4 anak masing-masing 1. Kalau Masya nunggu gede bapaknya yang udah tua. Nah itu dia. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Ibu. Baik, tadi kita sudah masuk ke segmen Ustadz bertanya. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Yuk, jauh-jauh Bu dari Serang, masa nggak mau nanya? Kurang semangat yang sebelah kanan. Saya kasih semangat dulu. Ini Ibu boleh perkenalan dulu, berdiri dulu. Siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina dari Dian Kemala, daerah Banten. Saya mau tanya kepada Pak Habib Bapak Habib Muhammad Syahab. Pak Habib Muhammad Sahab. Boleh Ibu, pertanyaannya apa? Jika ada istri yang seenaknya kepada suami, sehingga membuat suami takut sama istri. Wih, suami-suami takut istri dong. Terima kasih. Baik. Gimana tuh ya kalau misalnya istrinya galak, suaminya takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mohon langsung dijawab, Habib silakan. Jadi masih urusan mentang-mentang. Ini mentang-mentang jadi istri berarti ya. Artinya Masya Allah orang itu harus paham hidupnya. Jangan menganggap oh mentang-mentang saya ini, saya itu. Pokoknya macam-macam lah. Oh anak saya membanggakan lah. Bil khusus juga seorang istri. Makanya ini hukum ya, artinya ini kenapa orang itu makruh mencari istri yang terlalu cantik. Ya, karena terkadang dia menilai, terkadang, tapi bukan orang cantik gak laku, rata-rata kan orang nyarinya cantik. Ya kalau orang nyari cantik itu biasanya orangnya ganteng juga, biasanya. Jadi kalau terlalu cantik dari dia jauh itu kadang-kadang biasanya mentang-mentang istrinya. Kan saya cantik, wah kamu nih bukan jelek. Jadi tapi tetap pendidikan, makanya di dalam menikah itu kan fatwa bidatidin taribat yadak. Artinya cukup yang mencukupkan itu semua pelajaran ilmu bagi seorang perempuan tersebut. Jadi si istri tidak boleh, makanya Nabi SAW di dalam itu ada hadis yang mengatakan ayu mamra'atin, siapa seorang istri manat ala zaujiha, dia nuntut kepada suaminya, saya ini cantik, kemudian dia mengungkit-ungkit apa yang pada dirinya, apa kata Nabi, haramallahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan buat istri tersebut apa yang ada keindahan di surga. Nah, jadi makanya kita menjadi istri jangan sampai istrinya santai baca koran, suaminya ngepel. Ya, istrinya santai, suaminya yang bikin sarapan. Mesti tapi saling membantu sehingga terciptalah rumah tangga yang bagus. Makanya Imam Ghazali itu ngasih tahu semua porsinya. Seorang suami ada porsinya, ada akhlak-akhlaknya, ada adab-adabnya, ada tata caranya. Begitupun seorang istri terhadap suami ada tata caranya, ada akhlaknya, ada tata cara ngomongnya, berbuat baiknya, semua ada aturannya di dalam ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bib, kalau di rumah Bib, maaf ya aku tanya, biasanya Boleh. yang ngepel, beres-beres biasanya siapa Bib? saya. Hah? Masa Bib? Saya bisa ditanya, kalau Oh, iya? pembantu pulang saya ngepel. Oh iya? Ya, sampai sekarang buktinya orang masih hidup.
bukan membanggakan diri. Memang dari pesantren demen kita ngepel. Waduh, keren Dari- banget. Habib yang ngepel di rumah. Ini Kita kalau alasannya kenapa. pondok itu kan demen ngepel, demen bersih-bersih. Jadi kebawa ke rumah. Luar biasa Masya ya. Allah, nah ini contoh ilmunya yang diterapi nih. Baik, Kalau ente siapa yang ngepel? istri Nah. sama ART. Saya harus belajar banyak dari Habib, nanti pulangnya kita ngobrol ya Habib, Masya Allah. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab tadi ya. Sekarang yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi, saya kasih kesempatan lagi. Ayo, jangan ragu-ragu. Oke, baik. Ibu sebelah kiri nih, kayaknya semangat banget nih. Silakan Ibu, perkenalan dulu namanya Kasian siapa. banget dari mana. ibu ini. Kenapa? Udah 3 penanya. Ini. Dilangkai lagi dia. Maaf ya Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Iya. Kenalkan nama saya Dwi Suladi dari Majelis Taklim Dian Kemala, daerah Banten. Baik Ibu, silakan Ibu bertanyanya. Sama siapa mau nanya sama siapa Ibu? Saya tanya dengan Ustadz Syam. Ustadz Syam, Iya. baik. Mohon izin Pak Ustadz. Oke Bu, silakan. Begini, kadang-kadang mentang-mentang usia sudah tua, lalu menyempelehkan kepada umur yang muda. Apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Mohon petunjuknya. Iya, Terima kasih. baik. Tapi yang di Assalamualaikum samping Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. orang tua yang aman. Aman, baik. Itu aja Ibu. Iya itu aja. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Ustadz, suka ada konten. Ya. Milenial kalau nabrak tembok gini, Gen Z nabrak Gen Alpha langsung gini. Jadi makin turun tuh katanya generasinya makin lemah katanya. Itu kan pembulian juga kan sama yang lebih muda kan. Nah itu gimana? Iya, baik. Silakan Guru. Terima kasih Mas Mikdad, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam 46 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ini adalah sepenggal kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh Azar. Karena Azar lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Yakni ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan pamannya. Diusir. Ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Engkau berani melawanku wahai Ibrahim dan engkau meremehkan daripada sesembahanku Tuhan-Tuhanku Ibrahim. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma anak kecil yang aku rawat. Kamu itu cuma anak kecil, tahu apa kamu dibanding aku? Lebih hebat Tuhan-Tuhanku ini. Itu menurut Azar. Kemudian di antara kata-katanya la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti akan kurajam, kuusir engkau, kurajam engkau. Ini bukti bahwa ada kisah tentang meremehkan yang lebih muda. Padahal yang lebih muda ini di mata Allah lebih mulia. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihis salam. Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia yang paling baik di mata Allah. Tapi kun indan nafsi syarran nas. Jadilah manusia yang paling buruk di matamu sendiri. Nah, maksudnya apa? Kalau kau melihat yang lebih tua, katakan yang lebih tua ini lebih mulia. Kenapa? Umurnya lebih banyak, berarti duluan sholat daripada saya. Lebih banyak bulan Ramadannya daripada saya yang lebih muda, berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada anak muda. Tapi kalau lihat yang lebih muda, katakanlah ini anak berarti lebih duluan saya balik daripada dia. Berarti lebih duluan saya bikin dosa daripada dia. Berarti saya orang tua lebih banyak dosanya daripada ini anak muda.
Katakan kepada yang lebih muda, engkau lebih mulia daripada saya karena engkau dosanya jauh lebih sedikit dibandingkan saya yang lebih tua. Lihat orang yang alim, jangan katakan ini orang nanti disiksa karena ilmunya. Berilmu tapi tidak beradab. Tidak, katakan dia dikasih kelebihan sama Allah karena ilmunya. Lihat orang yang tidak berilmu, katakan orang ini subhanallah dia melakukan dosa karena dia tidak berilmu. Saya kadangkala sudah tahu ilmunya tapi tetap melakukan dosa. Berarti orang ini lebih mulia daripada saya. Intinya memandang orang lain itu jauh lebih mulia daripada kita. Entah dia muda, entah dia tua, entah dia siapapun itu, berusahalah untuk memandang dia lebih mulia daripada kita. Wah, Masya Allah. Kalau semua orang punya pemikiran kayak gitu kayaknya aman tentrem gitu ya. Jadi antem. Jadi nggak ada lagi tuh yang merendahkan, mau ngelihat dari usia, tingkat ekonomi gitu ya. Betul, itu semua godaan setan biasanya masuk ke dalam biar kita ada, saya lebih tua, saya lebih ini, saya lebih ini. Baik, terima kasih guru. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab Ibu. Boleh satu penanya lagi, angkat tangannya yang mau bertanya. Boleh, kira-kira siapa yang mau bertanya lagi? Masih ada lagi? Oke, baik. Saya kasih kesempatan lagi nih. Yang sebelah kiri kayaknya pada semangat-semangat banget nih. Boleh, silakan Ibu. Ya Allah, dilewati lagi dia. Kok bisa gini ya tadi? Kesini. Maaf ya Bu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jilah dari Dian Kemala, daerah Banten. Baik, silakan Ibu mau menanya sama siapa? Kami mau nanya kepada Habib Muhammad Syahab. Baik, silakan Ibu. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang mentang-mentang umurnya masih muda, menganggap bahwa umurnya masih panjang dan hidupnya seenaknya jauh dari jalan kebenaran. Mohon ini penjelasannya Pak Habib. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Neneng Martiana dari Majelis Taklim Dian Kemala daerah Banten. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Silakan duduk. Yang penting Ibu udah dikenal. Habib masih ingat ya pertanyaannya ya? Baik, silakan langsung dijawab aja. Baik, orang-orang itu menyangka terkadang dengan lebih nggak tua, nggak muda, terkadang menganggap mereka itu umurnya hidupnya panjang sehingga tidak menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perkataan Ibn Amal alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kamin syabin. Berapa banyak anak-anak muda ini aku nasehatin, ayo kembali ke jalan Allah, ayo hadir majelis ilmu, jangan-jangan mentang-mentang muda masih glamor, tidak memikirkan masa depan ini akhirat ya. Masa depan urusan dunia itu nanti karena Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah. Tapi kalau akhirat harus kita ikhtiar untuk mendapatkan akhirat, rumah masa depan kita itu rumah yang bagus, rumah yang indah. Makanya kami syabin, berapa banyak anak-anak muda ini, ayo dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berdasarkan umur kau merasa itu akan lebih panjang umurmu dari orang-orang tua, tidak. Dikatakan kamin syabin, dan berapa banyak anak muda ini diajak untuk dekat kepada Allah, jawaban mereka sangat mengherankan dan menyedihkan. Mereka mengatakan nanti saja, ini atubullah gadan ba'dal ghad, umur saya masih muda, nanti saja saya bertaubat, nanti saja saya ibadah, umur saya baru 20, nunggu nanti 30, dari 30 naik lagi ke 40, dari 40 naik lagi ke 50. Bahkan belum sampai umurnya 30, waja'ahu malakul maut, maka datang malaikat maut menjemput, dia lagi narkoba, dia lagi maksiat, dia lagi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa seperti itu. Artinya umur kita di dunia, kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Kata Imam Syafi'i, dunia ini cuma sesaat, maka jadikan saat itu taat. Betul. Karena sampai hari ini belum ada jaminan ya, kita sampai tahun depan, sampai besok aja masih bisa hidup lagi. Betul.
Banyak soalnya anak muda ngomong kayak gitu, udahlah puas-puasin aja dulu masa muda, nanti aja tobatnya masa tua. Mumpung laris main sinetron dulu kan gitu. Baik, main sinetron dulu nanti aja tobatnya, nauzubillah. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syahab, boleh tepuk tangan dulu. Sudah 3 penanya yang dijawab. Baik, jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai tema kita hari ini yaitu jangan pernah jadi orang yang mentang-mentang. Tetap di Islam Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Indah dengan tema jangan pernah jadi orang yang mentang-mentang. Waduh, Masya Allah. Di segmen sebelumnya kita udah bahas banyak banget ya supaya kita nggak jadi orang yang mentang-mentang karena harta, karena jabatan, karena ilmu. Nah ini kita akan bahas lagi lebih dalam. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanyain ke Habib Muhammad Syahab nih. Habib, aku izin bertanya Habib di segmen terakhir ini. Sebenarnya bagaimana caranya agar kita itu sadar diri, tidak lupa dengan apa yang sudah diberikan sama Allah karunianya, baik itu ilmu, jabatan, kekuasaan atau dan sebagainya. Itu gimana caranya Habib? Nah ini mohon jawabannya, silakan. Baik, terkadang orang mentang-mentang kita semua ini kita menyampaikan bukan berarti kita ini benar enggak. Ini mengingatkan buat diri sendiri yang apa tadi disampaikan sama guru-guru kita umumnya insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terkadang orang nih mentang-mentang punya misalnya. Mentang-mentang punya. Jadi ketika diambil melakukan, jadi sebenarnya mentang-mentang punya itu hati-hati karena suatu saat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirimu pun bukan punyamu. Nih diri kita nih bukan punya kita, tapi kita ini semuanya adalah milik Allah. Jadi nggak boleh, semua kita ini diciptakan lillahi ma fis samawati wa ma. Semuanya yang di langit, yang di bumi, semua kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita ini tidak mentang-mentang, ayo pelajari akhlak yang bagus, adab yang bagus, dan kita sadari tadi kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, dari air kemudian meninggal pun menjadi bangkai. Apa yang mau kita sombongkan? Waduh, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu, ini luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin saya minta kesimpulan dari tema kita hari ini oleh Ustadz Maulana, silakan Guru. Kesimpulan tema kita hari ini, jangan pernah jadi orang yang mentang-mentang. Jangan pernah puas, jangan pernah merasa aman, dan jangan tertipu. Jangan pernah puas dengan ilmu, sedekah, dan ibadah. Jangan pernah puas dengan ilmunya, tapi kita harus belajar. Makanya Nabi melarang memuji orang. Jangan sampai kita memenggal leher saudara kita. Artinya tidak ada keinginan untuk belajar. Kemudian jangan puas dengan ibadah. Jangan sampai yakin ibadahnya diterima. Jangan puas dengan sedekah, kita tidak tahu sedekah kita nyampe atau tidak. Mohon maaf, jangan juga merasa aman. Karena kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Apakah ending hidup kita usnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, mohon maaf, jangan juga pernah tertipu. Bisa jadi apa yang kita rasakan, yang kita nikmati, bisa jadi itu ada istidraj. Ini nauzubillah. Baik, terima kasih Guru. Mungkin ada baiknya kita akhiri dengan doa dan insya Allah dipimpin oleh Guru kita. Ustaz Syam, silakan Guru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا الله bimbinglah kami, bantu kami, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Waj'alna minal ulama'il 'amilin. Jadikanlah kami orang berilmu yang mampu untuk mengamalkan ilmunya. Allahumma inna na'udzu
bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya membuat kami menjadi orang yang sombong, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan daripada nafsu yang tidak pernah terpenuhi. Wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah hadir di studio dan juga jamaah yang sudah menyaksikan di rumah. Akhir kata, saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.